Sampai apa? Depannya. Ya ladina Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya ayuhan nabiyyu, wahai seorang nabi, ittaqi, takutlah engkau Allah kepada Allah. Ini baginda Nabi disuruh Allah takut kepada Allah. Tidak sama takwanya baginda Nabi baru dengan kita, tidak sama. Baginda Nabi sudah jumpa Allah. Baginda Nabi akan 99 akal. Tinggal satu dipecah jadi 10. 9 untuk para anbiya, para mursalin. Tinggal 1 dipecah 10. Kemudian 9 orang cerdas. Ya kita nggak ada apa-apanya. Ya, takwanya kita baru tutup. Sudah. Dalam Tawaf Tijaniyah itu diterangkan tentang al-haqiqatul Muhammadiyah dan haqiqatul Ahmadiyah. Haqiqatul Muhammadiyah itu menyambung dengan asma dan sifatnya. Haqiqatul Muhammadiyah itu menyambung dengan asma dan sifatnya. Haqiqatul Ahmadiyah gaib, la ya'lamuha illallah wa Muhammad. Orang Rasul enggak mampu. Haqiqatul Ahmadiyah itu waktu ini di Sidratul Muntaha, Jibril enggak mampu, sudah terbang ke atas. Itu memakai Haqiqatul Ahmadiyah. Kata Allah, ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi, ittaqi, takutlah engkau Allah kepada Allah. Wala tuti, janganlah kau taat al-kafirin kepada orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Kemudian kita melu-melu ngomong, ya Muhammad ittaqillah, bukan belas ya. Beda, yang ngomong Allah dengan yang ngomong kita ini beda. Beda kelas. Ya ayuhan nabi, wahai seorang nabi, ittaqi, takutlah engkau, wahai nabi Allah kepada Allah. Wala tuti, janganlah kau taat al-kafirin, para orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Surat Ahzab. Wa takhshan nas, wa takhsha, dan kau takut, kata Allah, kau Muhammad, an-nas, kepada manusia. Wallahu, adapun Allah, haqqu, itu lebih hak. Antaksya, pada ikan kau takut kepada Allah. Dan kurang lebih ceritanya begini. Adat jahiliyah itu mengatakan anaknya, istrinya anak angkat itu seperti istrinya anak sendiri. Kata orang jahiliyah. Maka baginda Nabi kan punya anak angkat, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah punya istri namanya Zainab, masih keturunan Abdul Muttalib. Adatnya orang jahiliyah di sana itu bahwa anak istrinya anak angkat itu seperti istrinya anak asli. Salah kan, salah. Maka Allah akan membongkar adat jahiliyah yang buruk ini. Maka akhirnya Allah memberikan baginda Muhammad cerita kepada Zainab, istrinya Zaid bin Harithah. Itu kan anak angkat. Akhirnya Zaid bin Harithah mencerainya. Nah, waktu mencerainya, Rasulullah itu watak sunnas, takut jadi gosip. Wah, Muhammad nikah sama istrinya anak angkatnya. Jadi gosip, takut ini watak sunnas. Tapi ini kan yang ngomong Allah dengan baginda Muhammad. Itu dia boleh, ya Muhammad, ikhsha Allah atau ittaqillah atau la takhshan nas, enggak bisa ngomong gitu. Kelasnya beda. Kata orang Jawa itu ada unggah-ungguh doh. Yang ada unggah-ungguh. Nah, kalau dalam ayat surat
Janganlah kau memanggil seorang nabi dengan seperti kalian memanggil kepada saudara kalian, orang biasa. Katuaikum ba'dakum ba'da. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT Muhammad itu nggak boleh. Ini berarti kamu memanggil Muhammad seperti memanggil kamu aja sendiri dong. Nggak boleh. Kalau nggak abdika, rusulika, nabiyina, sayyidina. Gitu. Ayat itu. Maka kalau ada sholli ala Muhammad itu tidak boleh abdika wa rasulika Muhammad, nabiyina Muhammad, sayyidina Muhammad. Karena itu tidak boleh memanggil Muhammad dengan seperti kalian memanggil kepada temannya sendiri. Ya kan? Wa takhsha dan kau takut an-nasa kepada manusia. Wallahu alipun Allah bil haq, lebih berhak an takhsha, ialah kamu takut kepada Allah aksa. Begitu di dalam ayat lain, innaka mayyitun. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad mayyitun itu bakal mati. Surat Az-Zumar. Jadi fala yahillu, maka tidak halal li ahadin bagi seorang ayyakula hendak berkata la ahad di Rasulullah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Ittaqi, takutlah kamu wahai Rasulullah kepada Allah. Karena yang ngomong ittaqillah kan Allah. Kalau Allah ngomong dengan baginda Muhammad wajar-wajar saja. Kalau kita inna kata syarnas. Kamu inna sesungguhnya kau Muhammad takhsha, kau takut an-nas kepada manusia. Iya boleh. Wa nama yaqulu, hanyalah kamu bisa mengucapkan, seorang ahad yang bisa mengucapkan kepada ittaqillah innaka takhshannas hina yaqra'u, dikala membaca ialah ahadin Al-Qur'an kepada Quran. Niabatan, keadaan sebagai ganti anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Ai anna sunnya Allah wa al-qail, itu yang ucap Allah. La nahnu, bukan kami yang ucap. Kalau kami yang ucap, ya kita sudah ada. Dia mengucap itu Allah. Niabatan keadaan sebagai ganti anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Anna usunya Allah huwa al-qailu, yang mengucapkan ittaqillah wa takhshannas itu Allah. La nahnu, bukan kami yang mengucapkan. Kalau kami yang mengucapkan tidak niabatan anillah, ya kami ini sulahkan. Amma qaulul Khalifah Adam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, waktu Nabi meninggal, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah wa innahu hayyun la yamut. Ya, padahal di Madinah di sana itu enggak ada orang yang nyembah Muhammad, enggak ada. Abu Bakar Siddiq setelah meninggal terjadi kemurtadan. Abu Bakar untuk menghilangkan kemurtadan tidak beliau ala man kana ya'budu Muhammadan wa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah wa inna Allah hayyun la yamut. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Ansor itu ingin bikin khalifah. Itu yang dicalonkan Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj. Ini mencalonkan bikin khalifah. Kata orang Ansor, minna amirun wa minkum amirun.
Jadi kami orang Ansar mau bikin amir, jadi kalian orang wajib bikin amir. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mendengar Isaqifah Bani Sa'idah, Sayyidina Abu Bakar Umar datang. Pada mereka orang Ansar yang akan mengangkat amir itu Sa'ad bin Ubadah. Abu Bakar langsung menuding, siapa orang Ansar yang mendengar hadis Al-A'immatul Quraisy? Siapa? Al-A'immatul Quraisy. Pemimpin besar itu punya suku Quraisy. Siapa? Ngadu, saya. Siapa lagi? Saya. Siapa lagi? Saya. Lu kamu kan orang Quraisy kamu. Maka Sayyidina Umar langsung, wahai Abu Bakar, bentang tanganmu. Bentang langsung. Waya tuka, langsung dibaiat. Anta khalifah langsung dibaiat. Yang Abu Bakar Quraisy, orang Quraisy. Orang Ansar kan orang Quraisy. Nah, Sayyidina Umar, baiat Abu Bakar itu fultah. Baiat Abu Bakar itu sobotan. Tapi Allahu yaqi syarrah. Tapi Allah menjaga kejelekan. Jadi orang Ansar tadi akan membuat amir itu sama wadah. Abu Bakar Umar datang, ngerti, dia datang. Abu Bakar langsung nudi. Orang Ansar, siapa yang berhadis Rasulullah mengatakan Al-A'immatul Quraisy? Siapa? Saya. Orang Ansar, saya. Lah kamu kan bukan orang Quraisy kamu. Kamu mau ngangkat amir. Maka kata Sayyidina Umar, bentang Abu Bakar tanganmu, bentang langsung dibaiat. Banyak tuh ke anta khalifah Rasulullah. Selesai. Berhentilah orang Ansar yang mengamirkan. Untuk keterangan, saat Badar itu nggak ikut perang Badar. Semuanya nggak terima, pergi meninggalkan jemaah. Satu keterangan, di jalan dibunuh oleh jin. Orang-orang yang ingin jadi amir itu penyakit. Dan orang Quraisy semua jadi amir. Kabupaten ada amir. MS malu-malu aja. Ambil sumpah si anu mengamirkan diri. Berat amir. Amma qala Khalifah al-Azam, adapun kata Khalifah al-Azam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Wa man ya'budu Allah man kana ya'budu fa inna Allah hayyun la yamut. Pidato Abu Bakar. Terus di baiat Sayyidina Umar jadi khalifah, reda semua. Abu Bakar langsung pidato, ayo posisi wa ana hayy. Apa ini Islam akan kurang? Saya masih hidup? Tidak. Dulu zaman Rasulullah orang memberikan zakat kambing, lembu, ontak kan. Zakat kambing kan ada ini, ada dadungnya, ada talinya, tali rapia yang untuk dikurangi tali rapianya saja, saya perangi mereka. Kudu sempurna agama Islam. Akhirnya apa? Akhirnya Musyrikul Kadzab mengaku jadi nabi. Ini palsu. Abu Bakar mentarget sahabat tabi'in untuk perang, untuk membunuh musuh. Dan akhirnya musuh Kadzab dibunuh oleh Wahsy bin Harbin yang dulu pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Ala ingat-ingat mana pun barang siapa kana itu deman ya'bud itu menyembah yalaman Muhammad kepada Muhammad, fa inna Muhammad qad mat, itu telah mati. Sebelum wafat hari Senin itu dimakamkan hari Rabu. Lama kan lama. Sebelum
terbentuk khalifah, jangan dimaaf, jangan dimakan. Sebelum jadi para sahabat itu yang besar-besar, sebelum khalifahnya Rasulullah terbentuk, jangan dimaaf, jangan dimakamkan. Tanya Abu Bakar terbentuk, dimakamkan. Waktu dimakamkan, ada orang mengatakan baginda Muhammad dikembalikan ke Mekah, ada. Maka Sayyidina Abu Bakar yang menemukan hadis, seorang nabi wafat itu dimakamkan di tempat wafat. Abu Bakar kan wafat di rumahnya ibu kita Aisyah, jadi makamkan di Abu Bakar. Baina Muhammad qad matu, telah mati. Oh, baina Nabi wafat itu yang memandikan Aliun wa Abbasun wa Fadlun Usamatu wa Syukrona qad bazu bi husni nabiyina. Jadi Abbas, Fadl bin Abbas, Usama itu sahabat saya, Syakron ini yang ngambilin air, yang megang-megang itu sebilah air pada badannya. Abbas, Fadl bin Abbas, Syukron itu yang ngambilin air. Sudah dimandikan, dikafani, terus disolat. Waktu mau sholat, kata Sayyidina Ali, "Shollu munfaridin." Kamu sholat munfarid, enggak jamak. Karena baginda Nabi ini imam. Nabi itu walaupun sudah meninggal masih jadi imam itu. Ajib. Sahabat datang sholat sendiri-sendiri, enggak jamaah, enggak. Karena di hadan Nabi walaupun sudah mati, huwa imamukum hayyan wa maitan. Jadi fasallu munfaridin, kamu sholat sendiri-sendiri. Sahabat datang nyolati sendiri. Enggak jamaah. Ibu Nabi sholat oleh sahabat itu enggak jamaah, sahabat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah masih ngimami. Baru sudah mati, disuruh jenazah, Rasulullah masih ngimami untuk menyolati dirinya sendiri. Maka sahabat sendiri-sendiri enggak jamaah. Juga. Al-qaidah taqulu kata qaidah an-nafyu fi maqamin itsbatun fi maqamin akhar. An-nafyu adapun nafi itu mati fi maqamin satu maqam. Itsbatun itu itsbat fi maqamin akhar. Muhammad fa inna maqam itu kan nafi namanya. Di sini nafi tapi itsbat di dalam tempat yang lain. Kan sudah lewat bahwa Muhammad itu kan tidak mati. Hanya pindah dari alam dunia ke alam bangsa. Kan dikatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Orang yang mati syahid saja tidak boleh kau sangka mati. Bagaimana Nabi melebihi mati saja enggak boleh disangka mati. Maka kata-kata penmutmat nafyun fi maqamin tapi itsbatun fi maqamin akhar. Itu maknanya. Jadi an-nafsu nafi dari kata fa inna Muhammadun qad matu namanya nafi. Muhammad sudah meninggal kan namanya nafi. Nafsul maut, nafsul hayat. An-nafsu nafi qad mat fi maqamil maqam, itsbatun itu itsbat, tidak mati fi maqamin akhar. Jadi sudah lewat bahwa orang yang mati saja tidak boleh disangka dia mati. Apalagi nabi, apalagi rasul, apalagi Sayyidul Rusul, ya tidak boleh disangka mati.
tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan barang siapa datang ke Madinah, aku datang ke Madinah dia Rasulullah sudah mati di Madinah. Zindik orang mengatakan itu. Zindik, tak boleh. Ayo bergabung. Wa minha, dan sebagian daripada kaidah qauluhum, adapun kata-kata sufi, hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin. Hasanatul abrar, adapun kebaikan-kebaikan orang-orang bakti. Abror itu orang yang beramal bukan karena ingin masuk surga, bukan karena selamat dari, bukan, benar-benar bakti karena Allah. Kau urusan surga kau tenang, itu namanya abror. Ini hasanatul abrar, amal bajiknya orang-orang abror. Sayyi'atul muqarrabin, itu amal buruknya orang-orang muqarrabin. Nah kalau kita dibandingkan dengan muqarrabin, ya waduh, apa ini kita amal ini? Makanya kita dikatakan baik. Kalau orang yang lebih baik daripada kita, ya amal kita buruk semua. Ya. Kalau kita dibandingkan dengan orang yang sebawah kita, ya amal jeleknya kita baik semua. Berarti belum titik amal itu, masih koma semua. Jadi belum titik, masih koma. Jadi hasanatuna mungkin sayyi'atul abrar. Sedang hasanatul abrar sayyi'atul, nanti hasanatul muqarrabin sayyi'atul anbiya. Wah, habis kita udah. Ya, habis sudah ludes semua. Makanya jangan ujub dengan amal baiknya, tapi jangan putus asa terus. Fafi maqamil uluhiyah, maka dalam makom ketuhanan, kullu ma, adapun setiap makhluk siwa Allah dan Allah, adamun itu tidak ada. Di dalam makom uluhiyahnya Allah, selain Allah itu enggak ada. Karena wujudul khalqi dengan wujudullah. Ini kan kita wujudul khalqi. Dan ada wujudullah yang azali, yang abadi. Karena kita ini hatinya gelap, kita ini terpaku kepada wujudul khalqi, kepada wujuduna. Wujudullah hanya diyakini. Sebenarnya yang asli itu wujud. Kita ini asapnya. Di wujudullah itu cahaya. Cahaya kan nanti lama ada asapnya. Dan wujudullah itu asapnya itu. Asap itu. Limbahnya ibarat. Kotoran. Karena kita orang kotor, ya taunya limbah sama limbah kan. Nggak tahu yang murninya, yang paling aslinya siapa, nggak tahu. Yaitu wujudullah itu. Hanya dalam maqam ilahiyah, kullu ma siwallahu adam. Selain Allah itu nggak ada. Bisa yang kita mengatakan ada karena wujudullahnya kitanya nggak paham. Wujudullah kan azali, abadi. Wujudullah kan dulunya tidak ada, sekarang ada, nanti nggak ada lagi. Tapi karena hati kita terlalu dari makhluk, akhirnya kholiknya hilang, terhilangkan oleh pemikiran kita yang maghrur, yang tertipu oleh makhluk. Ibaratnya itu tepas, batok, lapak, di perut jadi ampas, terus pak santan, terus minyak.
Ibaratnya Allahnya itu minyaknya itu. Kita ini apakah batoknya atau pasir yang akhirnya dibakar. Bermusyawarah adamun Allah. Yang satu kitab lagi lihat dulu. Tapi yang latar belakangnya pemakaman Rasulullah